Nanti kalau di atas. Boleh kita mulai? Oke. Kalau kita nyangkar di kursi, biar tidak di kursi.
Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi an'amana nikmatal imani wal islam wa akramana bi faridatis salati wassiyam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'd. Yang pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan kali ini kita dapat berkumpul bersama dalam keadaan sehat, dalam keadaan mendapatkan nikmat iman dan Islam. Dan yang kedua, salawat serta salam tak lupa kepada Nabi kita Muhammad SAW, yang mana syafaat beliaulah yang kita tunggu-tunggu nanti di yaumul kiamat. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu sekalian, malam ini kita dapat meneruskan kajian kita yang alhamdulillah pada malam ini insya Allah kita akan mengkaji satu buku karya Al-Imam Al-Hafiz Ibnu Hajar Asqalani, yaitu Kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam, yang mana alhamdulillah telah hadir bersama kita Ahlan wa sahlan Ustaz Dr. Muntaha Al-Zain, yang mana mungkin sudah kita ketahui bersama dia adalah salah satu dosen dan guru kita semuanya di AUM, dan juga kebetulan beliau adalah pembimbing saya juga. Alhamdulillah. Tasyarraf dan langsung saja untuk mempersingkat waktu, kita persilahkan Dr. Muntaha untuk memberikan ngajian kita pada malam hari. Tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala atamil akmalan ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa barik wa sallim ajma'in, amma ba'du. Bapak Ibu, para asatidz, saudara-saudara semuanya, saya hormati. Alhamdulillah kita sekarang masuk di malam ke-21 Syakban. Jadi insya Allah dalam 9 hari lagi akan masuk bulan Ramadan. Sehingga saat kemarin ketika memberikan judul saya sampaikan kalau kita berbicara tentang kitab usia bagaimana dalam kitab Bulughul Maram. Ternyata beliau berbunyi sudah bisa ada mungkin kita akan berjalan dalam waktu 1 jam untuk membahas kitab ini. Kita Bulughul Maram telah ditulis oleh Imam Ibnu Hajar. Sebetulnya kitab ini untuk anak-anak, jadi bukan untuk orang dewasa. Level beliau. Kemudian dari namanya Bulughul Maram, Bulugh itu sampai, kalau Maram itu cita-cita. Jadi ulama menggali kenapa namanya ini. Kenapa namanya menggapai cita-cita? Jadi diceritakan itu punya anak perempuan semua, ingin punya anak laki-laki, dan Allah takdirkan akhirnya hadir anak laki-laki itu, kemudian beliau hadiahkan gitu ini sebagai ungkapan syukur. Bulughul Maram. Kitab hadis itu ada berbagai macam jenis. Ada yang namanya Al-Jami', yang menghimpun berbagai macam judul dan tema, seperti Sahih Bukhari itu Al-Jami', Sahih Muslim itu termasuk yang berbagai macam judul. Ada juga yang Musnad. Kitab Musnad itu kitab yang tidak ada judul, tema hukum-hukum tidak ada. Tapi kalau mencari dari nama orang, contoh Musnad Ahmad bin Hanbal. Kalau kita mencari bab wudhu, gak ketemu di situ. Kalau cari bagaimana? Cari dari nama sahabat. Jadi beliau mulai dari bab pertama adalah hadis Abu Bakar As-Siddiq. Jadi Khulafaur Rasyidin, kemudian
10 sahabat yang dia masuk surga, banyak banyak tujuan dan seterusnya. Jadi babnya itu rumit. Jadi kalau mencari hadis dari kitab Musnad sangat rumit. Ada juga kitab As-Sunan. Kitab As-Sunan ini kitab yang berkaitan biasanya dengan bab-bab fikih. Itu yang memulai itu misalkan meskipun judulnya bukan Sunan, tapi temanya tematika adalah Imam Malik. Imam Malik itu Imam Syafi'i mempunyai kitab namanya Al-Muwatta. Beliaulah yang pertama kali menulis hadis dengan judul fikih. Setelah itu orang ngikut semua. Nah, jadi Imam Bukhari, Imam Muslim itu ngikut semua itu. Ngikut apa namanya? Imam Malik dalam sisi pemberian judul-judul. Nah, ada kitab hukum yang dikarang oleh ulama salaf dan spesifik dalam hukum, yaitu kitab Sunan Abi Dawud. Itu kitab ulama salaf yang fokus dalam hukum. Jadi kalau mau mencari hukum fikih, kitabnya. Kitab Sunan Abi Dawud. Kemudian ulama-ulama menulis sekian banyak buku-buku hadis-hadis hukum. Ada yang khusus pokoknya dari Bukhari Muslim. Misalkan kitab Umdatul Ahkam karya Abdul Ghani Al-Maqdisi. Ada kira-kira 324 hadis. Itu semuanya Sahih Bukhari Muslim. Tapi nggak cukup. Kenapa? Karena dalil bukan hanya dari Bukhari dan Muslim. Silakan, Bapak. Akhirnya ulama-ulama menghimpun lagi sekian banyak hadis-hadis. Nah, dari sekian banyak hadis hukum, yang paling terkenal adalah kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam. Kitab ini ditulis oleh Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar yang disebut dengan Amirul Mu'minin fil Hadis. Kitab ini menghimpun lebih kurang 1.500-an hadis dalam kitab ini. Nah, dianggap kitab yang paling representatif untuk kitab yang sederhana dalam kitab judul-judul kitab hadis-hadis hukum. Kenapa? Karena lengkap. Kelebihan berikutnya, kitab ini diakhiri dengan Kitabul Jami'. Jadi setelah bahas hukum fikih, di ujungnya itu ada bab tentang tata krama, adab gitu. Sebab apa? Sebab kadang-kadang Bapak Ibu bicara fikih itu kadang-kadang jadi tidak lembut. Ini salah, ini batal. Jadi akhirnya hati jadi keras kalau orang terbiasa begitu. Kenapa? Isinya itu bantah-bantahan terus. Ini tidak boleh. Terus gimana ukhuwahnya? Di mana tak sesama muslim itu? Di mana kesabaran? Di mana? Dan seterusnya. Maka beliau akhiri dengan Kitabul Jami' yang isinya itu berkaitan dengan adab-adab. Itu kelebihan kitab Ibnu Hajar Al-Asqalani. Baik, kita masuk ke Kitabus Siyam. Qala al-mualliful imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala Kitabu As-Siyam. Kitabus Siyam dari kata soma ya sumus sauman wasiyaman yang dalam bahasa artinya mencegah, menahan gitu. Nah, Kitabus Siyam itu termasuk kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia, kalau sampai hari ini itu masih mengambil bahasa dari orang-orang Hindu dan Buddha. Jadi puasa itu asalnya upavasa. Bapak lihat-lihat orang India, orang mana itu nanti di Bali terutama itu tentang upavasa. Upavasa itu ya puasa. Jadi bahasa puasa itu sebetulnya bahasa dari bukan bahasa Islami. Kalau sembahyang sekarang sudah mulai tergeser dengan istilah sholat. Dulu waktu kita kecil semua sembahyang. Yang itu ya agama apa dewa-dewa itu. Kita menggunakan bahasa sembahyang gitu. Nah, di sini kita lihat bagaimanakah kiprah dai-dai dulu untuk islamisasi bahasa. Saya mau tanya Bapak Ibu ya, sebelum ada hari Ahad, Sabtu, Senin, Kamis, itu apa bahasa kita dulu membahasakannya? itu bahasa Jawa, itu bahasa pasaran itu Pak ya. Nggak, saya mau tanya sebelum itu, yang 7 itu, hari itu kan 7 ya. Jadi sebelum ada Senin, Selasa, Rabu itu apa kita membahasakannya? Kamis bahasa Islami. Sebelum itu. Iya, belum lahir. Tapi kan ada sejarahnya Pak Tasis. Itu bahasa Arab itu. Sudah diislamisasi itu. Jadi sebelum ada itu apa membahasakan?
Nah, disitulah kehebatan dai-dai dulu. Jadi bahasa Arab dialihkan ke bahasa Melayu, diserap. Sehingga Pak, termasuk yang pertama kali itu membuat itu ulama-ulama dari Aceh, Araniri, apa itu, beliau Abdul Rauf Singkli, Hamzah Al-Fansuri, itu punya jasa luar biasa untuk islamisasi. Sehingga kita tidak terasa, ternyata bahasa kita diislamkan. Nah, sampai sekarang orang tidak muslim pun masih bahasanya menggunakan Jumat dan seterusnya. Termasuk bahasa kita sehari-hari. Maka kalau bahasa Arab itu diambil dari bahasa kita, itu hilang negara itu. Kenapa? Dewan Perwakilan Rakyat. Semua Arab itu. Majelis Permusyawaratan Rakyat. Wakil Presiden, wakil udah hilang gitu. Itu wakil presiden juga ada. Apalagi di Malaysia. Serapan luar biasa. Itu termasuk jasa peradaban Islam yang masuk ke bangsa kita. Sehingga merubah bahasa. Nah, termasuk yang susah ini puasa. Gimana kira-kira dibahasakan, Pak, puasa itu? Puasa itu masih bahasa yang kita pinjam saat ini. Nah, meskipun begitu bukan oh itu berarti tasabuh bil kufar. Itu kadang-kadang bahaya juga seperti itu. Ini kadang-kadang hal-hal yang sifatnya adat dan tradisi itu seringkali ditarik ke ranah ranah ideologi. Itu cuma bahaya kalau kita tidak hati-hati. Sebab apa? Kalau begitu kita ini seakan-akan beribadah puasa. Berarti kita seakan-akan beribadah dengan meminjam istilah orang Hindu dan Buddha. Padahal prakteknya praktek Islam. Itulah jadi adat yang kita jalankan ini di hati kita sama sekali tidak ada bersih untuk mengikuti Buddha dan Hindu, sama sekali ada. Cuma bahasa kita belum sanggup untuk merubah. Sama juga, kenapa Bapak besok libur? Apa alasannya libur? Atau hari ini kenapa libur? Kan Sabat, hari Sabat. Hari Sabat, hari orang Yahudi. Hari Isnin, harinya orang Kristen. Apakah Bapak ketika libur Sabtu Ahad itu di hati Bapak pernah ingin menyerupai Yahudi Nasrani? Ya pernah. Maka hati itu penting. Jadi menghukumi orang bukan hanya dari sisi lahirnya. Saya pernah ditanya orang Arab, kenapa di Indonesia itu liburnya tidak hari Jumat? Gitu. Bagus libur hari Jumat apa? Bapak bayangkan kalau seandainya libur di Indonesia itu hari Jumat. Terus semua sekolah Sabtu Ahad masuk. Apa yang terjadi? Di setiap sekolah akan ada gereja. Betul nggak kira-kira itu? Betul, dan pemerintah nggak bisa melarang. Kira-kira kita pilih mana? Mau libur hari Sabtu Ahad atau libur hari Jumat? Itu contoh ya. Jadi ada maslahat dan ada mudaratnya. Jadi beda negara, beda konteks dan beda beda keadaan. Karena kita hidupnya sesama tidak hanya Muslim. Kalau di Saudi mungkin 99% atau bahkan 100% itu Muslim. Kecuali pendatang yang tidak Muslim. Sehingga memberikan hukum-hukum mungkin agak lebih mudah. Tapi kalau di Indonesia cukup berbeda. Ini contoh tidak kita perpanjang ya tentang tentang jadi kita sepakat nggak kita bahasakan berpuasa. Puasa Ramadan gitu. Jadi puasa itu bukan istilah Islam sebetulnya. Istilah Hindu dan Buddha murni itu, Pak. Istilah ritual Hindu dan Buddha. Dan kita masih menggunakan istilah itu. Kita busyam. Ini menahan. Jadi siam itu lugatan adalah al-imsak. Kalau dalam istilah fikih al-imsak anil muftirat atau al-mufattirat. Menahan diri dari yang membatalkan puasa. Yaitu makan, minum, hubungan badan, dan muntah dengan sengaja. Itu definisi puasa dari terbitnya fajar hingga tenggelamnya atau terbenamnya matahari. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tataqaddamu ramadhana bi shaumi yaumin wala yaumaini. Jangan, asalnya la tataqaddamu.
Kemudian karena agak panjang begitu, diringkas la taqaddamu. Sebenarnya la tataqaddamu. Jangan kamu dahului Ramadan dengan puasa sehari atau 2 hari. Jadi kita tidak diperkenankan. Sebenarnya hukumnya nanti, apa hukumnya itu kesekian. Cuma ketika di akhir bulan Sya'ban, seyukanya kita tidak puasa. Jadi kalau tidak terbiasa puasa, atau kalau tidak punya hutang puasa, nah itu baru boleh. Kalau biasa puasa, misalkan biasa puasa Dawud, misalkan, atau terbiasa puasa Senin Kamis. Nah, kebetulan di 30 Sya'ban itu pas hari Senin atau hari Kamis, atau sedang puasa Dawud, atau kita punya hutang puasa, maka itu boleh. Tapi kalau menyengaja untuk puasa sunnah di hari itu, nah itu ada 2. Ada mengatakan haram, ada mengatakan makruh. Kenapa? Agar jangan sampai Ramadan itu ditempeli dengan ibadah sunnah. Maksudnya biarlah Ramadan berdiri sendiri. Gitu. Kemudian yang kedua, agar tidak ada keraguan. Ini Ramadan atau tidak. Jadi kita memastikan tanggal 1 itu betul-betul satu Ramadan. Kemudian sunnahnya ketika kita dalam beribadah, misalkan kita selesai sholat wajib ya, itu untuk sholat sunnah, itu nggak langsung saat itu. Hendaklah dipisah dengan gerakan atau dengan ucapan. Jadi Bapak kalau selesai sholat Isya, itu sunnahnya, itu nggak langsung saat itu langsung sholat begitu, tidak di tempat itu. Jadi pisahlah antara sholat wajib itu dengan sunnah dengan ucapan. Misalkan zikir-zikir atau apa. Atau mungkin kita bicara dengan kawan atau apapun lah, ada satu pemisahan antara wajib itu dengan sunnah atau gerakan. Maka Bapak kan sering lihat tuh orang habis sholat wajib kemudian pindah tempat. Sebenarnya ingin memisahkan antara yang wajib itu dengan yang sunnah. Nah itu disamakan dengan puasa ini pun begitu, memisahkan yang fardu dengan yang sunnah sebelum Ramadan. Illa rajulun kana yasumu sauman falyasum. Kecuali orang yang terbiasa puasa, yang tadi saya sebut, terbiasa puasa sunnah Senin Kamis, atau terpuasa puasa sunnah Dawud dan seterusnya, atau puasa sunnah mutlak, dia sering begitu. Jadi ada namanya puasa sunnah mutlak, yaitu sunnah pokoknya lillahi ta'ala. Masuk dalam hadis umum itu, man shoma yauman fi sabilillah, barang siapa yang puasa sehari fi sabilillah. Itu ada 2 makna. Ada yang mengatakan fi sabilillah di medan tempur, di medan jihad. Ada yang mengatakan fi ta'atillah, pokoknya rindu ingin apa namanya? Puasa. Jadi puasa itu setahun hanya 5 yang diharamkan, yang mutlak haramnya. Yaitu pertama Idul Fitri, yang kedua Idul Adha, yang ketiga hari Tasyrik. 5 itu yang mutlak diharamkan. Yang lain yang tadi kita sebut ya, yang di bulan Sya'ban itu ada perbedaan. Muttafaqun alaih. Muttafaqun alaih artinya hadis itu diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Istilah itu diperkenalkan oleh Imam Ibnu Hajar. Kata muttafaqun alaih. Wan Ammar ibn Yasir. Dari Ammar ibn Yasir. Ini sahabat yang terkenal. Karena beliau itu diuji waktu awal-awal di Mekah dulu. Jadi bapaknya itu dibunuh ya. Awal-awal masuk Islam kemudian dibunuh. Dan ibunya pun dibunuh. Bahkan beliau adalah wanita yang syahid pertama kali dalam sejarah Islam. Nah, akhirnya putranya ini ada 2 pilihan. Mau mati juga seperti bapak ibu atau mau keluar dari Islam. Kalau Bilal tetap teguh beliau itu. Jadi sampai disiksa, di semuanya itu. Tapi jawabannya ahadun ahad. Tapi kalau beliau beda. Beliau itu beda. Memilih apa? Memilih zahirnya, saya milih keluar dari Islam. Itu. Sampai ya orang semua menyangka bahwasanya Ammar bin Yasir sudah keluar dari Islam. Tapi Allah memberikan persaksian. Illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnum bil iman. Kecuali orang yang terpaksa. Namun hatinya tetap teguh dalam keimanan. Nah itulah Bapak Ibu ya, kadang-kadang kita melihat orang itu susah, jangan sampai mudah-mudah menghukumi secara apa namanya lahiriah itu. Bahwa kita nggak ngerti. Misalkan ini kita sholat nih, sholat itu ya lazimnya kalau yang baik ya itu berjamaah kan, gitu.
Tapi ada orang kadang-kadang depan masjid tuh jalan. Ya kita, zahir kita ya husnudzon saja. Oh mungkin dia sholat di rumah. Gitu. Mungkin sholat nanti. Atau mungkin sholat di masjid lain. Gitu. Nah seringkali kita tuh suka sekali menghukumi. Padahal belum tentu seperti itu apa namanya yang terjadi. Jadi kalau ada orang yang apa namanya yang berbeda dengan hukum-hukum zahir ya kita cek dulu. Cek dulu sebab apa? Hukum asalnya itu orang itu al-bara'ah, bebas dari tuduhan. Itu hukum asalnya. Contoh nih Bapak Ibu, Bapak lihat ada orang Muslim tiba-tiba di hari Ahad tuh memanggul salib di gereja. Apa hukumnya? Jadi orang Islam hari Ahad tuh memanggul salib di gereja itu. Bapak hukumnya apa kira-kira? Nah, betul Pak Akil. Bisa jadi terpaksa kerja di situ. Bisa jadi terpaksa kerja di situ karena bosnya nyuruh. Dia nggak bisa. Itu apa? Tidak semudah itu kita menghukum orang. Saya pernah dari perjalanan dari sini ke Australia di atas tuh rambut hitam tuh sedikit tuh. Kebanyakan blond semua, berang-berang itu. Ya di atas tuh minum khamr, Pak. Dan di hadis kita tahu, jangan kita duduk di majelis yang di situ diedarkan khamr. Di atas ya, Pak. Jadi, gimana itu? Kira-kira kalau saya melarang, itu kalau dalam bahasa diambil kira nggak kira-kira, Pak? Ada pengaruh nggak kira-kira, Pak? Jadi kemampuan saya ingkar dalam hati. Karena mereka orang tidak Muslim, ya. Nggak Muslim, nggak Muslim, nggak mungkin saya terangkan. Bapak ini dalam akidah Asy'ariyah. Orang tidak Muslim pun terkena hukum, gitu. Tapi ada khilaf juga. Menurut Imam Maturidi syaratnya harus Muslim dulu. Itu repot ya kalau gitu ya. Jadi ya kadang-kadang kita terpaksa ya. Sering kali begitu. Jadi kita seperti Ammar bin Yasir ini, beliau memang zahirnya memang tidak Muslim, tapi Allah memberikan apa namanya, memberikan hukum illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Qala man shama al-yawma alladhi yushakku fihi faqad asa Abul Qasim. Barang siapa yang puasa di hari syak, yaitu di akhir bulan Sya'ban, faqad asa Abul Qasim, maka dia telah mengingkari terhadap ajaran Abul Qasim. Abul Qasim yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dzakarahul Bukhari ta'liqan. Disebut Imam Bukhari dengan ta'liqan. Ini ada mungkin ilmu hadis itu ya, menyimpang sedikit tapi nggak kita sebut. Apa disebut mu'allaqat itu? Jadi Imam Bukhari terkadang meriwayatkan hadis yang hadis itu tidak langsung dari gurunya, tapi menyebut periwayatan orang lain. Jadi Imam Bukhari menyebut qala fulan. Qala fulan. Jadi fulan ini berkata. Tapi tidak ada haddatsani. Nah, biasanya beliau itu mengatakan haddatsani. Guru saya menyampaikan kepada saya. Itu yang lazimnya Imam Bukhari begitu. Tapi terkadang dalam kitabnya itu beliau tidak begitu. Qala fulan. Fulan ini berkata. Nah, itu hadis yang akhirnya apa? Ibnu Hazm mengatakan hadis tentang musik itu dikatakan dhaif oleh Imam Ibnu Hazm. Kenapa? Karena Imam Bukhari meriwayatkan dalam bentuk seperti itu. Celahnya itu di situ itu. Celah tentang apa? Hadis tentang musik dalam Sahih Bukhari itu karena belum meriwayatkan dengan ta'liq. Tidak langsung haddatsani. Guru saya menyampaikan kepada saya. Tapi belum meriwayatkan qala fulan gitu. Nah, itu pertanyaannya, apakah beliau mendengar langsung dari guru itu atau belum menukil dari pendengar orang lain? Jadi, maka dari sisi kualitas berbeda. Meskipun sama-sama sahih, tapi dari sisi kualitas lebih kuat yang langsung mengatakan haddatsani, guru saya memberitahu atau guru saya meriwayatkan kepada saya. Itu maksud ta'liqan wa wasalahul khamsatu, dan ulama yang khamsa ini istilah Ibnu Hajar juga, sab'a khamsa, wa sahahahu Ibnu Huzaimah wa Ibnu Hibban. Hadis ini
disahihkan oleh Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban. Ini sekali lagi Bapak Ibu ya, dalam bab hadis itu. Mensahihkan hadis dan mendhaifkan hadis itu adalah masalah ijtihadiyah. Jadi itu ijtihad ulama. Setelah meneliti seperti ini akhirnya punya kesimpulan, oh hadis ini sahih. Tapi penelitian lain belum tentu. Yang lain mungkin meneliti, oh belum tentu itu sahih. Dan itu sangat-sangat banyak. Ratusan yang seperti itu. Yang ulama ini mengatakan sahih, ternyata setelah diteliti ulama lain mengatakan itu tidak sahih. Contoh misalkan, Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Itu disepakati oleh ulama, hadis yang di situ semuanya sahih. Secara umum begitu. Kemudian muncul ulama kira-kira 200 tahun setelah itu namanya Abu Abdullah Al-Hakim An-Nisaburi dari Nisapur, dari sekarang Iran ya. Nah, beliau itu membaca Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Setelah dibaca dengan sangat detail, akhirnya ketemu metodologinya. Oh ini metodologi Bukhari dan Muslim. Syarat-syarat untuk sahih itu seperti ini. Akhirnya apa? Beliau mengambil metode itu diterapkan ke hadis yang lain. Oh, kalau ini metodenya ternyata masih banyak hadis yang lain yang seharusnya dimasukkan ke situ. Maka beliau menulis kitab namanya Al-Mustadrak ala Sahihain. Yang tertinggal yang harus dimasukkan ke Bukhari dan Muslim. 4 jilid tuh, Pak. Artinya apa? 4 jilid ini menurut beliau semuanya sahih. Menurut Imam Al-Hakim. Kenapa? Karena ini syaratnya, standar riwayatnya sama dengan Bukhari dan Muslim. Akhirnya hadis ini Al-Mustadrak ala Sahihan berarti hukumnya sahih menurut Imam Al-Hakim. Tapi ulama mengkritisi, oh Al-Hakim ini Masya Allah, kesannya dosen disukai mahasiswa itu. Kenapa? Kalau menilai itu agak mudah gitu. Jadi kalau memberikan nilai, jadi kalau menurut Imam Bukhari 7, Imam Al-Hakim 9 gitu. Gitu. Jadi agak mudah beliau, agak mudah. Akhirnya apa? Akhirnya ada ulama di abad ke-8 namanya Al-Imam Syamsuddin Az-Zahabi, murid Ibnu Taimiyah, meneliti kitab ini. Sehingga ulama-ulama berikutnya mengatakan kalau hadis sahih di Al-Hakim, kalau sudah disetujui oleh Imam Az-Zahabi berarti kita terima. Jadi terus begitu, Pak. Ulama itu saling melengkapi, saling itu sudah biasa seperti itu. Jadi hadis kadang-kadang disahihkan, kadang didhaifkan. Contoh misalkan yang terkenal, hadis kunut subuh. Hadis kunut subuh itu kalau di Muhammadiyah dinyatakan dhaif, sehingga orang Muhammadiyah tidak kunut. Kenapa? Ya sama dengan Imam Abu Hanifah mengatakan hadis itu hadis yang dhaif. Tapi di pandangan Imam Syafi'i, oh tidak, ini perawinya ini sahih semua. Terus siapa yang dipermasalahkan? Kami mempermasalahkan orang namanya Abu Ja'far Ar-Razi. Namanya Isa ibn Mahan. Oh baik, kita cek itu Isa ibn Mahan siapa. Setelah dicek, Isa ibn Mahan itu saduq. Bisa orang yang jujur. Sehingga apa? Sehingga periwayatannya diterima. Sehingga oleh mazhab Syafi'i, hadis ini nggak ada masalah. Dari sisi sanadnya sahih. Sehingga itulah yang diamalkan. Tarawih, Pak ya. Tarawih 20 rakaat. Itu diteliti oleh para ulama hadisnya sahih yang diriwayatkan oleh Umar Ibn Khattab itu. Tapi Syekh Albani mengatakan sanadnya tidak sahih. Satu ada lagi ulama namanya Ismail Al-Ansari membantah Syekh Albani. Oh tidak Syekh Albani, ini hadisnya. Begitulah. Jadi mengatakan sahih atau dhaif itu sebetulnya adalah ijtihadiyah. Jadi yang sahih pun bisa jadi setelah diteliti bisa tidak sahih. Yang dhaif pun diteliti kadang-kadang tidak sahih. Bahkan kadang-kadang Bapak, kita harus hati-hati. Ada satu kitab, namanya kitab Al-Mawdu'at. Itu karya Al-Imam Ibnul Jauzi. 2 jilid. Himpunan hadis palsu. Himpunan hadis palsu. Diteliti para ulama, ternyata ini kadang-kadang ada kesalahan tulis gitu ya. Ada 2 atau 1 hadis sahih Muslim masuk ke situ, Pak. Jadi setelah diteliti ternyata ada hadis yang sahih dimasukkan ke sebetulnya sahih tapi termasukkan dalam hadis yang ya namanya orang, Pak. Ketika menulis kadang ada keliru itu. Jadi Mas Azhar kalau nulis tesis kalau saya koreksi jangan marah.
jangan marah itu biasa saling koreksi. Nanti saya buatnya dikoreksi juga sama saja begitu. Ini ya, wasohahu Ibnu Hibban, artinya berarti ada yang tidak mensahihkan. Wa Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul idza ra'aitumuhu fasumu. Kalau kamu melihatnya, nah ini kalau dari bahasa Arab ini kemana baliknya dhamir ini? Idza ra'aitumuhu. Kalau kamu melihatnya, meskipun tidak ada kata-kata yang dikembalikan ke kata kata ganti itu, tapi kita mafhum. Ini pasnya dimaksud adalah hilal. Itu maksudnya adalah hilal. Kalau kalian melihat hilal fasumu, maka puasalah kalian. Wa idza ra'aitumuhu fa'aftiru. Dan kalau kamu melihatnya juga fa'aftiru, maksudnya melihat itu pada malam Idul Fitri, maka fa'aftiru, maka berbukalah. Fa in ghumma 'alaikum faqduru. Tapi kalau awan itu menutup hilal itu, maka faqduru, ya kira-kirakanlah. Maksudnya sempurnakanlah bulan itu. Muttafaq. Kita sambung di hadis berikutnya, wali Muslim dan riwayat Muslim. Fa in ughmiya 'alaikum faqduru lahu salasin. Tapi kalau bulan itu tidak terlihat, tertutup awan, maka sempurnakanlah hitungan bulan itu 30 hari. Walil Bukhari, dan dalam Sahih Bukhari, fa'akmilul iddata salasin. Sempurnakanlah hitungan bulan itu selama 30 hari. Walahu, dan riwayat Bukhari lagi dalam hadis Abu Hurairah, fa'akmilu iddata sya'bana salasin. Sempurnakanlah hitungan Sya'ban itu 30. Wa an Ibnu Umar radhiyallahu anhu maqala tara annasul hilala. Orang-orang mencoba mencari hilal. Fa akhbartun nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Ibnu Umar mengatakan, "Aku beritahu Rasulullah saya sudah melihatnya. Anni ra'aituhu fasama." Maka Nabi Muhammad niat puasa, wa amaran nasa bisyamihi, dan menyuruh orang-orang untuk berpuasa dengan penglihatan Abdullah bin Umar tadi itu. Rawahu Abu Dawud wa sahahahul Hakim wa Ibnu Hibban. Ini hadis riwayat Abu Dawud wa sahahahul Hakim. Ini berarti masuk dalam kitab tadi yang saya sebut. Kitab Mustadrak ala Sahihain. Wa Ibnu Hibban dan Ibnu Hibban. Jadi ada Bapak Ibu ya, ada kitab-kitab yang namanya sahih. Satu, Sahihul Bukhari. Dua, Sahih Muslim. Meskipun namanya tidak itu sebetulnya. Al-Jami'us Sahih. Kemudian ada Sahih Ibnu Khuzaimah. Ada Sahih Ibnu Hibban. Jadi dari judulnya, mereka menghukumi semua hadis itu adalah sahih. Tapi yang paling direkomendasi ulama itu dua. Adalah Al-Bukhari dan Muslim. Yang lain itu kadang-kadang masih dicek lagi. Gitu. Ini saya sambung semua kan satu konteks, nanti kita jelaskan. Wan Ibn Abbas, dari Ibn Abbas. Ini ada pertanyaan Bapak Ibu ya. Kalau kita lihat ini, Ibn Abbas itu ketika Nabi wafat, itu usianya baru kira-kira 13 tahun. Masih kecil. Jadi ada sahabat-sahabat yang Nabi wafat itu masih muda-muda. Bahkan ada yang 9 tahun. Nu'man bin Bashir, itu 9 tahun itu. Tapi meriwayatkan hadis. Nah, Ibnu Abbas itu meriwayatkan hadis tentang Asyura. Hadis Asyura ketika Nabi masuk ke Madinah, melihat orang Yahudi berpuasa. Itu umur beliau kira-kira berapa, Pak? 3 tahun. Mungkinkah anak 3 tahun meriwayatkan hadis? Nu'man bin Bashir itu usianya ketika Nabi wafat 9 tahun. Nah, sahabat itu kadang-kadang meriwayatkan dari sahabat lain. Itu namanya mursal ya, mursalus sahabi. Jadi sahabat yang muda mengambil dari yang senior. Tapi nanti di atas namakan beliau, itu gak ada masalah itu boleh. Mursalus sahabi. Jadi hukumnya sahih. Yang jadi masalah itu kalau begini, tabi'in langsung menyebut ke Nabi, gak menyebut gurunya. Kalau sahabat gak menyebut gurunya itu gak masalah. Sahabat gak menyebutkan, sahabat itu punya banyak murid yang kadang-kadang sama-sama sahabat, Pak. Contoh Ibnu Mas'ud.
Itu sahabat Nabi, tapi juga muridnya Umar ibnul Khattab. Abdullah bin Umar, itu kan anaknya Umar, pasti murid bapaknya. Abdullah ibn Zubair, itu pasti murid dari kakeknya, Abu Bakar As-Siddiq. Kenapa? Karena ketika Nabi meninggal, usianya baru kira-kira 10 tahun. Karena beliau orang yang pertama kali lahir di Madinah. Itu Abdullah ibn Zubair. Nah, tapi kalau tabi'in meriwayatkan hadis dan menyebut namanya terus mengatakan qala Rasulullah. Nah, itu yang apa? Yang dipermasalahkan oleh para ulama. Diterima gak hadis seperti itu? Dhaif atau pasti dhaif karena sanadnya putus. Nanti soal kita sambung setelah ini. Anna A'rabian, Arabi itu beda dengan Arabi ya. Kalau Arabi itu orang Arab, tapi kalau A'rabi orang Badui. Orang Badui itu orang yang tinggalnya tidak di desa, tidak di kota, tapi nomaden. Dan itu sampai hari ini masih ada. Saya tahun 90-an di sana itu masih sering ketemu orang Badui. Jadi memang nyamannya tidak tinggal di desa dan di kota, tapi nyamannya tinggal di kemah-kemah gitu, di padang-padang pasir. Nah, apa masalah dengan A'rabi ini? Jadi A'rabi itu pasti berbeda dengan orang kota, orang Madinah terutama. Kenapa? Ketemu Nabi itu hanya sebentar-sebentar. Datang ke Madinah itu paling sebulan berapa kali gitu. Artinya apa? Ilmunya tidak seperti orang di kota gitu. Nah, ini datang an A'rabiyan ja'a ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang Arab Badui datang ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala inni ra'aitul hilal. Ya Rasulullah, aku melihat hilal. Faqala, Nabi kemudian bertanya, atashhadu alla ilaha illallah? Kamu Muslim nggak? Itulah bahasanya. Kamu bersaksi Allah itu Esa. Semua qala na'am. Qala atashhadu anna Muhammadar Rasulullah? Apa kamu bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad Rasulullah? Qala na'am. Ini bukan tuduhan, Pak. Ini ingin memastikan. Kenapa? Ini orang Badui. Sama dengan Bapak ketika akad nikah dulu. Itu naib mengatakan asyhadu alla ilaha illallah. Kita kan sudah Muslim, Pak. Kenapa kita disuruh syahadat lagi? Sebetulnya itu ingin memastikan, maksudnya tajdidul iman. Bisa jadi Pak, dalam kehidupan kita itu kita terjebak sesuatu yang kemungkinan kan ini. Dosa syirik itu dosa yang Rahim mengatakan, Allahumma ya Allah, aku berlindung darimu, dari syirik yang aku ketahui dan dari syirik yang aku tidak ketahui. Maka dalam hadis syirik itu seperti semut yang hitam berjalan di atas batu yang hitam di malam yang gelap gulita. Jadi bisa jadi masuk ke kita itu syirik-syirik yang kita tidak tahu. Bahkan ada orang yang terjebak ke kesyirikan yang dia tidak tahu. Maka di Quran disebutkan afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa. Apakah kamu tidak tahu orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya? Jadi kita kadang-kadang sibuk dengan orang lain, lupa bahwa kita sedang menyembah diri kita, apa namanya? Menyembah pendapat kita, menyembah ego kita, menyembah diri kita sendiri. Tentu ini hal yang sangat rumit ya, tentang bab syirik ini, sebab masalah hati kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ketika nikah biasanya naib ya dari KUA itu mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah, itu sebetulnya bukan menuduh kita tidak muslim, bukan, tapi ingin memastikan kita itu apa. Kenapa? Nikahnya orang tidak muslim itu tidak sah. Sehingga saat nikah itu kita pastikan kita dalam keadaan muslim, begitu. Jadi kata Rasulullah dengan pernyataan satu Arab Badui, beliau mengatakan fa'adzin finnas ya Bilal. Bilal, umumkan ke orang-orang ayyasumu ghadan, besok puasa. Dari sini akhirnya ulama mengatakan kalau ada satu orang yang menyaksikan itu sudah lihat hilal, maka bisa diambil sebagai hukum. Gitu. Dan ini saya mau tanya Bapak Ibu, pernah nggak melihat hilal langsung? Melihat langsung. Nah, Nabi pun sama, Nabi pun begitu ya. Jadi Nabi pun di hadis-hadis ini pertama melihat dari Abdullah bin Umar, akhirnya beliau berpuasa. Ini dari Arab Badui, beliau berpuasa. Jadi kenapa itu tidak mudah, Pak? Saya itu seumur hidup cuma sekali. Sampai hari ini baru sekali melihat hilal itu.
di City Beach Australia. Tempat maksiat melihat hilal, ya Allah. Kenapa? Karena di sana humidity-nya rendah. Jadi langit itu begitu cerah gitu. Dan mudah untuk melihat. Itu pertama kali, ya Allah, nikmatnya, Pak. Saya kok bisa melihat hilal itu luar biasa itu. Itu pertama kali. Nah, kalau di Indonesia agak susah. Karena sering kali mendung. Langit tidak cerah. Jadi untuk lihat itu agak susah, Pak. Baik, ini sudah selesai tentang apa? Tentang ini Rawahul Khamsah wa Sahahu Ibnu Khuzaimah. Berarti ini ada dalam kitab Sahih Ibnu Khuzaimah. Wa Ibnu Hibban, berarti ada dalam kitab Sahih Ibnu Hibban. Wa rajjahan Nasa'i irsalahu. Nah, ini Pak yang saya maksud itu. Dan Imam Nasa'i lebih menyatakan ini bukan hadis yang bersambung. Ini namanya hadis mursal, maksudnya ini bukan dari Ibnu Abbas. Ada sahabat lain ada orang lain yang bukan Ibnu Abbas yang langsung mengatakan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu hadis mursal namanya. Dia hadis mursal itu ada dua, mursal sahabat yang boleh kita terima hadis yang sahih. Yang jadi masalah itu, Pak, kalau ada tabiin terus mengatakan qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, itu yang hadis dhaif. Tapi dia amalkan atau tidak? Nah, itu jadi perselisihan panjang di kalangan ulama. Hadis dhaif tapi jenisnya hadis mursal. Bapak kalau setelah ini bisa, kalau ada waktu Bapak cek aja di internet hukum hadis mursal. Mursal ini bahasa Arab ya, bukan bahasa Jawa. Kalau bahasa Jawa mursal itu apa ya? Mursal itu nakal. Hadis yang iya, hadis bahasa Melayu degil itu hadis mursal. Ini hadis mursal. Satu pertama dengar itu sebagai orang Jawa itu kok ada hadis mursal itu. Hadis mursal itu artinya dari kata irsal, itu lepas gitu. Artinya sahabat ini melepaskan riwayat langsung ke Nabi gitu. Enggak menyebut gurunya. Nah, ini jadi problem begini, Pak. Contoh Al Hasan Al Basri. Itu sahabat tabiin senior. Jadi beliau lahir di Madinah, bahkan disusui oleh Ummu Salamah. Istri Nabi menyusui beliau itu. Jadi hidup pada zaman sahabat-sahabat. Kemudian pindah ke Basrah sebagai imam. Nah, beliau itu kadang-kadang kalau meriwayatkan hadis, itu begini, langsung qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda. Padahal beliau nggak pernah ketemu Nabi. Ini hadisnya kita terima atau enggak, Pak, kira-kira? Pertanyaannya gini, Pak. Bapak, Ibu semua di sini berani nggak berdusta atas nama Nabi? Pasti nggak berani, ya. Meskipun kita hidup di tahun modern gitu, tetap nggak berani gitu. Kira-kira Hasan Basri berani nggak? itu pertanyaannya. Kira-kira beliau berani tidak? Gitu. Ketakwaannya pasti jauh dari kita, gitu kan? Nah, ada lagi namanya Sa'id ibn al-Musayyab atau Musayyib. Beliau itu kadang-kadang kalau meriwayatkan hadis pun begitu, langsung qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu diterima nggak hadisnya, Pak? Gitu. Maksudnya kalau hadis tentang hukum, bisa nggak kita mengambil dari hadis beliau itu? Yang pasti dhaif, itu pasti. Masalah dhaif pasti. Kenapa dhaif? Karena syaratnya putus. Itu pasti dhaif. Tapi masalahnya, beliau ini kualitasnya adalah kelas tinggi ini, seorang tabiin. Bohong ke atas Nabi juga agak berat ya. Yang kedua, beliau itu siapa? Menantunya Abu Hurairah. Itu juga pertimbangan luar biasa. Menantunya Abu Hurairah, perawi hadis paling banyak di kalangan para sahabat. Jadi Imam Syafi'i mengatakan, setelah kami cek ternyata hadis-hadis Sa'id bin Musayyib ini semuanya sambung sebetulnya. Cuma nggak menyebut gurunya. Kenapa? Kadang-kadang ini, Pak, saya kalau menyampaikan seperti ini, saya mendengar dari guru saya ilmu tertentu. Ketika menyampaikan Bapak, saya sampaikan. Nggak menyebut guru saya. Langsung saya sampaikan kepada Bapak. Ini namanya mursal namanya. Karena saya nggak menyebut dari guru saya. Gitu. Iya, harus mursal. Nah, tidak menyebut itu banyak sebab.
kenapa gak menyebut gurunya? Misalkan kenapa Hasan Basri tidak menyebut gurunya Ali bin Abi Thalib? Karena beliau itu bayangkan Pak ya, beliau kan di Basrah, di Irak itu, Hasan Basri. Ali bin Abi Thalib itu meninggalnya gimana Pak? Dibunuh. Berarti banyak agak suka. Nah kalau muridnya mengatakan, guru saya mengatakan, bisa dikejar itu. Oh, kamu muridnya Ali bin Abi Thalib. Itu. Makanya memilih untuk apa tidak? Menyebut untuk alasan tertentu. Kadang tidak menyebut karena nggak perlu saya sebut, muridku sudah tahu. Itu pasti dari guru saya. Jadi itulah. Tapi yang namanya sanad nggak disebut, ya tetap dhaif. Gitu. Itu namanya mursal di situ. Oleh karena itu dalam kitab Sunan Abi Dawud ada 600 kira-kira hadis yang mursal. Sengaja itu. Beliau tahu itu dhaif tapi sengaja dimasukkan. Jadi hadis dhaif itu sebenarnya tidak simpel Pak ya. Hadis dhaif itu sebetulnya ya seperti itu. Bapak kalau mau lihat kasusnya adalah kasus hadis mursal. Mungkin setelah ini bisa PR Bapak coba cek-cek apa biar tidak hanya mursal bahasa Jawa, biasa sekali mursal dari ilmu hadis. Nah sekarang menentukan awal bulan Ramadan. Nah ini kalau di Muhammadiyah kan kita tahu sendiri, gitu ya. Di Muhammadiyah itu sebetulnya kalau saya baca dalam putusan Majelis Takjih, ini begini. Bismillahirrahmanirrahim. Masalah yang ke-11. Mas'alatul hisab wa ru'yah. Ini dari HPT ya. Masalah hisab dan ru'yah. Kalau Muhammadiyah kan insya Allah nggak ada ahli hisab Pak ya. Kalau ada ya itu dhaif itu. As-saumu wal fitru birru'yati. Nah ini di Majelis Tarjih nih Pak. As-saumu wal fitru, berpuasa dan Idul Fitri itu birru'yah, dengan melihat hilal. Tidak titik tapi wala mani'a bil hisab. Tapi tidak berhalangan kalau digunakan juga apa? Hisab. Nggak masalah kalau digunakan hisab. Jadi ternyata Muhammadiyah menggunakan dua pendekatan. Satu adalah ru'yah, yang kedua juga hisab. Pada dasarnya li hadis sumu li ru'yatihi, berpuasalah dikarenakan melihat hilal, wa aftiru li ru'yatihi, dan berbukalah maksudnya beridul fitrilah ketika melihat hilal. Wa in ghubbiya alaikum fa akmilu iddata sya'bana salasin. Tapi kalau tertutup mendung maka sempurnakanlah 30 harinya. Tadi kita baca tadi itu. Dan untuk hisab pakai dalil apa? Pakai ayat Al-Qur'an. Meskipun tidak direct tapi diambil. Maksudnya wa qaulu ta'ala huwallazi ja'ala asy-syamsa dhiya'a wal qamara nura wa qaddarahu manazila. Dialah Allah Ta'ala yang menciptakan matahari sebagai dhiya, matahari yang memberikan sinar, wal qamara nura, dan menciptakan bulan dan memberikan cahaya, wa qaddarahu manazil, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menentukan gugus-gugus manazilnya, tempat-tempat tentunya. Maksudnya itu ada hitungan-hitungannya itu, dan diketahui oleh orang yang ahli astronomi, tahu dengan detail, sehingga bisa mengetahui kapan gerhana, bisa mengetahui kapan, itu semua bisa dihitung. Nah pakai itu ya. Jadi Allah itu menentukan ketentuan-ketentuan khusus, dan itu berlaku sebagai ilmu yang pasti. Karena itu Muhammadiyah menggunakan ilmu ini, ilmu pasti ini, untuk menentukan hilal. Lita'alamu, untuk apa? Lita'alamu adadas sinin, agar kamu bisa mengetahui hitungan-hitungan tahun, wal hisaba, dan bilangan-bilangan hisabnya. Jadi untuk mengetahui hisab menggunakan, maka itu ilmu eksak sebetulnya, ilmu falak itu. Dan kalau bicara ilmu falak di NU juga banyak itunya. Bapak tahu mungkin yang belajar di pondok dulu Al-Amsilah Tasrifiyah Pak ya. Kitab yang fa'ala fulu fa'lan wa fa'lan fa huwa fa'ilun, di pondok dulu itu. Itu karangan Pak Yai Ali Maksum. Ali Maksum dari Jombang. Itu punya kitab juga tentang Ad-Durusul Falakiyah, pelajaran ilmu falak gitu. Nah, tentang artinya apa? Artinya di Muhammadiyah menerima dua metode. Satu metode hisab, dua metode ru'yah. Tapi saya lihat yang dipakai lebih dominan sekarang ini apa namanya?
hisab gitu ya. Itu masalah istihadiyah di masalah kita dan kita sudah bisa menerima itu ya. Cuma kalau saya pribadi Pak ya, dari seluruh negara-negara muslim di dunia, itu yang berbeda Idul Fitri itu seringkali hanya Indonesia. Itu realitanya begitu. Ya mudah-mudahan satu hari kita bisa menentukan atau menemukan Pak ya, pola bagaimana bisa satu itu. Kalau masyarakat awam sebetulnya, itu enaknya satu atau beda Pak ya? Masyarakat awam gitu. Nah itu. Jadi hanya di Indonesia aja yang agak aneh itu Bang apa? Dan di Pakistan juga begitu kadang-kadang di Pakistan. Nah, wallah alam lah nanti apa namanya satu ketika mudah-mudahan bisa menemukan pola yang jelas. NU, Muhammadiyah dan pemerintah punya peran besar untuk itu. Itu. Yang pasti kita di masyarakat Muslim kita tidak bisa menentukan. Penentuan itu datang dari orang-orang atas ya itu. Baik, cuma kalau di sisi fikih ini meskipun Indonesia menggunakan hisabnya, tapi seringkali bertepatan dengan negara lain kan begitu. Meskipun Indonesia di Muhammadiyah menggunakan hisab, hari apa biasanya bersamaan dengan ru'yah di negara lain. Nah, ru'yah itu berlaku untuk seluruh dunia atau berlaku di tempat tertentu. Kalau di hadis di Quran itu, faman syahida minkumus syahra fal yasum. Maka barang siapa yang hadir dan melihat hilal, maka puasalah. Nah, tapi di hadis ini, di hadis yang kita baca tadi itu, mana tadi? Sini saya. Di hadis yang kita baca tadi, idza ra'aitumuhu, kalau kalian melihatnya, fasumu. Jadi kita dalam ilmu usul fikih ada namanya mafhum. Ada mantuk, mantuk itu yang diucapkan. Mafhum itu yang dipahami. Contoh misalkan Pak, mantuk dan mafhum. Kalau hari Jumat itu ada ayat. Jadi ada ayat adalah ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa daru, dan tinggalkan jual beli. Itu mantuk, teksnya begitu. Tinggalkan jual beli. Kalau sepak bola ditinggalkan nggak? Teksnya kan jadi kita mau teks atau mau mantuk atau mau mafhum. Kalau mantuknya yang diucapkannya itu tinggalkan jual beli. Kalau main bola, mancing, itu kira-kira masuk di ayat ini nggak Pak? Nah oleh karena itu tidak cukup mantuk, tapi harus mafhum. Jadi, kalau begitu berarti bukan hanya teks ini, berarti semua yang menghalangi orang pergi sholat Jumat, yang membuat orang itu sibuk itu harus di. Nah, kenapa jual beli dikhususkan? Karena ketika ramai pembeli, Pak, itu kadang bisa lupa waktu. Itu ramai pembeli, ya Allah, itu sampai duit masuk terus nih, tiba-tiba azan nih. Kalau bisa azan ditunda itu. Saking asiknya jual beli, karena mengasikkan begitu, maka akhirnya itulah diberikan highlight dalam ayat itu. Sebetulnya bukan hanya itu, semua aktivitas yang menghalangi orang pergi Jumatan dihentikan, ya bekerja, ya main, apapun. Nah ini mantuknya begini, idza ra'aitumuhu fasumu. Kalau kamu melihatnya, maka puasalah. Kalau nggak melihat, ya nggak puasa. Nggak melihat gitu. Oleh karena itu ulama terbagi menjadi dua. Jadi kalau di satu tempat sudah terlihat hilal, itu berlaku seluruh dunia atau di tempat itu saja? Nah, yang mengatakan dunia, ya ada dasarnya. Faman syahidu minkumus syarafal yasum, berlaku untuk semua. Yang mengatakan tidak semuanya, ya ini juga fa idza ra'aitumu fasumu. Kalau kalian melihatnya puasa, kalau nggak melihat, ya nggak puasa. Gitu. Jadi satu dalil dipakai dua pihak itu. Ditambah dengan hadis Sahih Bukhari.
hadis Quraib. Jadi Quraib itu diutus dari Madinah menuju Syam oleh Ummul Fadl. Jadi Madinah ke Syam itu kalau dulu Pak ya, naik bis itu 2 hari 2 malam. Dari Madinah naik bis sampai ke Damaskus. Nah, Quraib ini melihat hilal bulan Ramadan ketika di Syam itu malam Jumat. Malam Jumat. Kemudian setelah selesai tugasnya balik ke Madinah. Ketemu Ibnu Abbas yang sahabat itu. Kemudian Quraib ditanya, Quraib, kamu di sana puasa hari apa? Oh, kami melihat hilal pada malam Jumat. Jadi kalau sekarang ini sebetulnya kalau ikut hitungan di mana? Di Syam, kami sudah Idul Fitri. Kemudian kata Quraib kepada Ibnu Abbas, kenapa kita tidak ikut puasanya orang Syam? Kata Abdullah bin Abbas, tidak. Kita tidak disunahkan begitu. Jadi kita mengikuti penglihatan orang Madinah. Perjalanan 2 hari 2 malam Pak, dari Damaskus kota Madinah itu. Nah dari hadis inilah akhirnya Imam Syafi'i itu punya pendapat bahwasanya kalau begitu setiap tempat itu ada matlaknya sendiri-sendiri. Setiap tempat kalau melihat hilal ya puasa. Kalau nggak melihat ya tidak puasa. Kemudian dibagi-bagi ini, terus bagaimana menentukan tempat itu? Berbeda lagi Pak. Ditentukan oleh apa? Oleh jarak atau oleh wilayatul hukmi atau oleh kesultanan atau pemerintahan. Maka kebanyakan hari ini ikut bendera. Jadi kalau Malaysia melihat, ya Malaysia puasa. Itu. Nah, Singapura nggak melihat. Singapura kan kecil sekali itu. Nggak puasa karena nggak melihat. Brunei apalagi Pak? Brunei itu titik di Kalimantan. Karena nggak melihat, nggak puasa. Itu namanya penentuan dengan isyad wilayatul hukmi. Nah, padahal di Indonesia, Malaysia sudah ada sebetulnya matla ASEAN. Jadi di Asia Tenggara sudah ada satu perhimpunan ahli astronomi Asia Tenggara untuk mencoba untuk menyatukan ini yang mencari persepsi. Kan hilal itu ini contoh antara Muhammadiyah dengan Persis sama-sama hisab, tapi beda loh Pak. Kalau di Muhammadiyah menggunakan metode wujudul hilal. Jadi kalau dihitung hilal sudah wujud, maka didefinisikan itu sebagai hilal. Kalau sudah wujud. Kalau di Persis, beda. Di Persis, meskipun dihitung hilal sudah wujud, tapi kalau diperkirakan tidak mungkin dilihat, maka tidak didefinisikan sebagai hilal. Jadi wujud nggak cukup, harus wujud al-wujudu ma'a imkanir ru'yah. Itu istilahnya orang dari Persis, meskipun ru'yah. Sehingga orang Persis seringkali sama dengan NU. Kenapa? Karena memberi syarat itu. Dulu ada Pak Yusuf Kala itu. Jadi Pak Hasyim Muzadi dengan Pak Din Samsudin dipanggil. Ini Pak Din Samsudin, Pak Hasyim Muzadi. Kenapa kok nggak bisa gini ya? Jadi gini. Gimana kalau Muhammadiyah itu naikkan, NU turunkan itu. Kata Pak Hasyim Muzadi, Pak Yusuf Kala ini bukan bisnis Pak itu. Gitu. Kan turunkan harga, naikkan harga, ini masalah istihad fikih gitu. Ya gitulah Pak ya. Itu istihad istihad yang alhamdulillah kita sudah cukup dewasa untuk menyikapi yang seperti ini. Yang enggak. Yang aneh itu di fikih enggak ketemu itu Pak. Yang menentukan Ramadan atau Idul Fitri dengan nelpon Allah Ta'ala itu. Terus saya belum ketemu itu. Di kitab fikih mana itu belum ketemu. Jadi nelpon Allah langsung itu. Ada juga yang di tempat mana itu bukan hilal yang lihat. Mata air laut. Yang kelompok Al-Mundhiri itu di daerah Sulawesi itu. Jadi yang dilihat bukan hilal, tapi air laut itu. Ya, seperti itu di Indonesia itu ada. Indonesia itu luar biasa ya. Kaya dengan gitu-gitu. Bahkan menurut penelitian di Selangor, airan yang sesat di sini itu kebanyakan impor dari Indonesia. Gitu. Itu cukup ya kira-kira untuk hilal dengan hisab itu. Wa an Hafsata ummul mu'minin. Dari Hafsah
ini putri daripada Sayyidah Aisyah dari Umar bin Khattab radhiyallahu anha anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala man lam yubayyitil siyama qabla al-fajri fala siyama lahu. Barang siapa yang di malam hari tidak meniatkan puasa, maka tidak sah puasa baginya. Rawahul khamsah. Wamal ini lagi rawahul khamsah, riwayat dari Imam Khamsah. Imam Khamsah itu Bapak kalau kemudian di muqaddimahnya disebut apa yang disebut dengan khamsah, apa itu sab'a, itu disebut di muqaddimah kitab ini khamsah itu apa namanya kutubus sittah, kitab yang 6. Jadi Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Nasai, Tirmizi. Jadi itu ada 6. Kemudian ditambah Imam Ahmad, itu jadi 6. Kemudian kalau disebut khamsah ma'adal Bukhari, Muslim. Berarti Sunan Abu Dawud, Nasai, Tirmizi, Ibnu Majah, dan Musnad Ahmad ibn Hanbal. Itu namanya khamsah. Itu istilah ada di depan gitu. Wa mala at-Tirmidzi wan nas ila tarjihi waqfihi. Nah, tetapi Imam Tirmidzi dan Imam Nasai lebih cenderung untuk menghukumi ini hadis mauquf. Artinya ini bukan dari ucapan Nabi SAW, bukan dari sabda Nabi, tapi dari ucapan sahabat. Wasahahu marfu'an Ibnu Khuzaimah. Tapi Ibnu Khuzaimah mengatakan, oh bukan, ini bukan ungkapan sahabat, ini ungkapan Nabi Muhammad SAW. Wa Ibnu Hibban. Walid Daruqutni, Imam Daruqutni mengatakan, la siyama liman lam yuthridhu minal lail. Tidak sah puasa seseorang yang malam harinya tidak menyatakan kewajibannya di malam hari. Saya tidak meniatkannya di malam hari. Wa an Aisyah, dari Aisyah radhiyallahu anha qalat dakhala alayya an-nabiy sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin faqala. Ini untuk bapak-bapak penting ini, Pak. Rasulullah SAW itu masuk ke rumah saya pada satu hari dan berkata, hal indakum syai'. Ini juga adabnya orang Arab, ya, bukan indaki gitu enggak, tapi indakum. Jadi Bapak kalau bicara bahasa Arab ke orang Arab, meskipun dia perempuan seorang atau seorang laki-laki, sopannya itu indakum. Seperti assalamualaikum. Meskipun kita satu tapi menggunakan assalamu alaikum. Nah, Rasulullah juga kadang-kadang menggunakan bahasa itu. Bukan hal indaki syai', tapi hal indakum. Di rumah ada apa ini Aisyah? Qulna la. Nggak ada apa-apa Rasulullah. Ini kalau bapak-bapak pulang dari kerja, kemudian di rumah nggak ada apa-apa, itu gimana Pak? Rasulullah itu kalau begitu, qala fa inni shaim. Kalau itu saya puasa lah Aisyah. Simpel Pak jawabannya Pak ya. Kalau itu saya puasa. Summa atana yauman akhara faqulna. Satu hari beliau datang ke rumah dan kami sampaikan kepada beliau, uhdiya lana haisan. Rasulullah, hari ini ada yang membagi hais. Hais itu Pak, kurma. Jadi di Madinah kalau Bapak Ibu umroh, di saf pertama, kalau hari Senin dan Kamis itu biasanya ada yang menghidangkan hais untuk buka puasa. Hais itu apa? Hais itu Pak ya, dimakan biasanya waktu buka puasa. Hais itu mentega digoreng gitu, kemudian dimasukkan tepung, kemudian dicampur kurma, kemudian dikasih kapulaga itu diaduk sampai jadi lembut Pak. Itu namanya hais. Itu sudah ada sejak zaman Nabi. Itu makanan asli Madinah itu. Sampai sekarang masih dimakan. Faqala, hari ini coba saya ingin lihat itu. Falaqad asbahtu sha'iman. Tadi saya puasa, Isa. Terus kemudian fa'akala, langsung makan Rasulullah. Jadi Rasulullah itu simpel Pak ya. Tadi saya puasa, dikira nggak ada apa-apa, tapi ternyata ada. Fa'akala, maka beliau makan. Rawahu Muslim, riwayat Muslim. Jadi Bapak Ibu ya, melihat sosok Nabi itu jangan sampai keliru. Jadi ada orang melihat sosok Nabi itu seakan-akan di level yang kita tidak bisa bayangkan deh. Contoh saya pernah baca kitab ini. Yaumun fi baitin Nabi. Satu hari di rumah Nabi, Pak. Ya Allah, isinya itu ibadah aja, Pak.
Jadi malam itu mulai apa namanya tidur ibadah. Jadi orang kalau baca buku itu Rasulullah tuh kapan main ke tetangga itu nggak ada Pak itu. Rasulullah itu pasti kan jalan sama kawannya, mungkin melihat tetangga itu tegang semua itu buku itu. Jadi saya sudah terjemahkan habis, akhirnya mau saya bawa ke penerbit, enggak lah. Saya terjemah selesai, akhirnya enggak saya apa? Kenapa? Kok isinya begitu? Yaumun fi bait Rasul, sehari di rumah Nabi, isinya itu ibadah semua. Jadi sosok Nabi tidak utuh di situ itu, karena diambil dari satu angel kehidupan beliau yang isinya ibadah semua. Pada Nabi itu kalau kita lihat itu diundang orang Rasulullah, saya di rumah ada makanan, datang Rasulullah ke rumah, datang Rasulullah Pak di situ. Jadi kehidupan normal. Rasulullah kadang main ke tempat anak, bahkan ini lihat nih Bapak Ibu kalau pergi Kuba ya, masih Kuba itu ada sumur Aris namanya, itu duduk santai di situ ya. Jadi kakinya ini sumur, kaki Nabi jadi duduk, kaki dimasukkan di itu arah sumur itu. Ada Abu Bakar, ada Umar, bertiga di situ Pak ya, ngobrol di situ. Coba, ini ngobrol di situ, nongkrong. Jadi kehidupan Nabi ya. Bahkan ada kadang-kadang yang kadang ya ngurusi sahabat yang bertengkar, ada juga Pak. Normal kehidupan manusia, tapi beliau itu Rasul gitu. Itu Rasul. Bahkan ada peristiwa seorang sahabat perempuan namanya Barirah, itu hamba saya. Punya suami namanya Mughis, hamba saya juga. Nah, Barirah ini akhirnya dimerdekakan oleh Aisyah kalau nggak salah. Jadi merdeka. Selepas menjadi orang yang merdeka, bukan hamba lagi, apa yang terjadi? Memutus hubungan dengan Mughis, Pak. Jadi akhirnya itulah sedih Mughis ini. Sedih, ya, terpukul, akhirnya apa? Seringkali ketika Bairah jalan, itu Mughis di belakang sambil nangis, ya. Sambil nangis. Rasul sering dilihat tuh kadang mengatakan kepada Al-Fadl, saudaranya Ibnu Abbas, mengatakan begini, apakah Anda tidak heran tuh dengan cintanya Mughis ke Bairah yang luar biasa cintanya, dan bencinya Bairah kepada Mughis. Ini heran, yang satu luar biasa cintanya, yang satu benci betul dengan apa? Sampai akhirnya Mughis datang ke Rasulullah. Rasulullah, gimana ini, bisa tolong gak Rasulullah, gimana ini? Akhirnya Rasulullah mendatangi Bairah. Bairah, bisa nggak kamu rujuk lagi kepada Mughis? Itu masalah personal ya, masalah rumah tangga. Bisa nggak kamu kembali kepada Mughis? Nah, Bairah ini pinter Pak. Ketika mendengar sabda itu, beliau tanya, Atak muruni Rasulullah, ini perintah kenabian. Maksudnya ini Allah menyampaikan itu kepada Jibril, kepada Anda, saya harus kembali kepada Mughis. Kalau itu perintah Rasulullah, saya ikut. Tidak, Isa, ini hanya nasihat saja dari saya. Ini hanya saran itu dari saya. Jadi kadang Nabi itu sebagai mufti, kadang sebagai imam, kadang sebagai konsultan, kadang sebagai penasehat, kadang sebagai kawan, begitu. Nabi itu individu tapi punya sekian banyak fungsi. Kenapa kita harus tahu itu? Sebab kalau kita salah, Pak, itu bahaya. Salah menerapkan. Contohnya begini. Ada hadis, man baddala dinahu faqtuluh. Barang siapa yang mengganti agamanya, maka bunuhlah. Jadi kalau ada orang yang sudah dianggap murtad itu gimana Pak penyelesaiannya? Kalau ikut hadis itu berarti apa? Dibunuh. Jadi itu karena salah menerapkan hadis itu. Man baddala dinahu faqtuluh, barang siapa yang mengganti agamanya maka bunuhlah. Itu kalau salah memandang hadis itu, Pak, itu berbahaya. Umat Islam bisa jadi orang yang sangat berbahaya. Kenapa? Kalau ada orang yang dihukumi murtad, itu bisa langsung apa? Dieksekusi itu. Nah, padahal hadis itu Nabi harus ditempatkan sebagai imam. Maksudnya apa? Hukuman untuk pelanggaran itu yang bisa menegakkan hanya imam, hanya kepala
hanya pihak berwajib yang berhak untuk menegakkan. Makanya hukuman kisos, hukuman hudud itu berlaku hanya oleh atau bisa dilaksanakan hanya oleh imam. Tidak boleh misalkan organisasi PCIA menegakkan apa hukum hudud itu nggak bisa itu, bahaya itu. Ada juga hadis misalkan man ahya ardan mayyitah fahiyalahu, barang siapa yang menghidupkan tanah yang mati maka tanah itu jadi miliknya. Masya Allah, datang ke Kalimantan ini masih nggak kegarap itu. Pulau-pulau itu banyak yang kosong. Gimana kalau dihidupkan di situ, Pak? Ditanami apa itu, kemudian kita klaim pakai hadis nih. Barang siapa menghidupkan tanah yang mati maka tanah itu jadi miliknya. Ihyaul mawat itu harus dengan izin pemerintah, nggak bisa kemudian individu. Nah, itu kesalahan memahami hadis itu berbahaya. Kadang-kadang Nabi Muhammad menyampaikan hadis yang sangat kuat tapi hanya motivasi. Contohnya apa, Pak? Hadis tentang sholat jamaah. Kan sholat jamaah itu beda pendapat, ada 3 itu. Yang satu mengatakan wajib, yang 2 mengatakan wajib tapi kifai atau fardu apa? Kifayah. Yang ketiga sunnah muakkadah. Yang pakai dalil yang wajib itu termasuk hadis ini, Pak. Aku telah ingin untuk menghimpun orang untuk sholat dan aku kumpulkan kayu bakar untuk membakar rumah-rumah orang yang tidak berangkat sholat. Pernah nggak Bapak melihat satu ulama pun mengatakan orang yang tidak jamaah rumahnya masih di? Nggak ada itu, Pak. Itu hadis yang isinya motivasi, tidak dipahami literal seperti dalam teksnya. Baik, kembali ke sini, Pak. Tentang apa? Tentang ini Nabi Muhammad masuk ke rumah apa? Aisyah. Nabi masuk ke rumah Rasulullah, kemudian ini tunjukkan kepada saya, faqal asbahtu shaiman fa'akala. Aku tadi puasa, kemudian beliau makan. Nah ini tentang niat, Pak ya. Ulama beda pendapat tentang puasa Ramadan. Puasa Ramadan itu pasti wajib dengan niat. Jadi ibadah itu untuk membedakan atau untuk dibedakan dengan adat kebiasaan, maka harus ada niat. Jadi fungsi niat adalah litamyizi bainal ibadati wal adat. Niat itu fungsinya untuk membedakan antara ibadah dengan adat. Sehingga untuk ibadah itu ada niatnya. Sholat wajib niat, rukun bahkan itu. Kalau di madhab apa namanya, jumhur ulama itu rukun. Ada juga mengatakan syarat gitu. Niat. Kemudian yang berikutnya puasa, haji itu wajib ada niat. Bahkan kalau haji itu niatnya, umroh itu niatnya dikeraskan, dilafazkan. Sunnahnya memang dilafazkan kalau umroh. Jadi kalau mau umroh itu niatnya, sunnahnya diucapkan labbaik Allahumma umrotan, dikeraskan begitu, dilafazkan itu. Nah dari situlah akhirnya maka ada itu ya. Kalau di Muhammadiyah kan nggak ada melafazkan niat ya. Niat itu murni dalam hati. Tapi kalau di madhab lain ada juga melafazkannya dari sini, asalnya dari sini. Dulu itu ada seorang sahabat yang bersama Nabi di Zulkhulaifah di Madinah begini. Labbaik Allahumma hajjan an Subrumah. Ya Allah, aku niat haji untuk Subrumah. Niat dilafalkan begitu. Nabi mendengar. Jadi Nabi mendengar orang itu melafalkan niat itu. Labbaik Allahumma hajjan an Subrumah. Nah, kemudian Nabi tanya, siapa Subrumah itu? Subrumah itu akhun li ya Rasulullah. Itu saudara saya Rasulullah. Sudah meninggal tapi. Oh, kalau begitu, kamu haji untuk diri kamu sendiri dan berikutnya untuk Subrumah. Setelah tahun depan atau yang akan datang, kamu haji untuk Subrumah. Nah, itulah Bapak Ibu, mulai kenapa ada niat dilafalkan dari situ itu. Kenapa? Dikiaskan. Kira-kira lebih itu mana antara sholat dengan haji? Rukun ini yang paling kuat, sholat atau haji? Nah, kalau haji diniatkan, maka sholat pun dikiaskan. Berarti ibadah itu dikiaskan begitu. Itu logikanya, Pak. Saya yakin Bapak tidak melakukan. Tapi ingin saya menyampaikan,
ada pandangan seperti itu gitu. Oleh karena itu di madzhab Syafi'i yang apa namanya Imam Nawawi terutama itu menyebutkan bahwasanya puasa itu dilafazkan dalam kitab Al-Adhkar disebutkan, kemudian sholat dilafazkan karena itu hukumnya pakai kias gitu, dikiaskan dengan haji. Yang pasti semua sepakat bahwa an-niyatu mahalluha fil qalbi. Niat itu tempatnya di dalam hati. Kalau tidak ada dalam hati maka tidak sah. Nah, ulama beda pendapat. Apakah puasa Ramadan itu niatnya cukup satu niat di awal itu sebagai satu paket Ramadan atau niatnya itu setiap malam? Kalau di Muhammadiyah saya kurang tahu ini Pak. Saya cek di Majlis Tarjih nggak ketemunya Pak. Ada yang tahu Bapak Ibu? Di Muhammadiyah itu niatnya itu setiap malam atau cukup sekali? Wallah alam ya di Bapak bisa cek di saya tadi coba cari di HPT kok belum ketemu. Tapi yang pasti niat itu wajib gitu. Rukun bahkan dalam ibadah puasa. Kalau di mata Syafi'i itu setiap hari niat di malam itu. Nah, niatnya Ramadan itu beda dengan niat yang lain. Kalau sholat itu muqtarinan bi fi'lihi, niatnya itu bersamaan dengan perbuatannya. Jadi kalau sholat, niatnya kapan? Ya pas kita takbiratul ihram itu niatnya. Muqtarinan. Tapi kalau puasa, bisa sebelumnya. Kenapa? Hadisnya di malam hari sudah boleh. Jadi ya malam hari berarti sampai menjelang menjelang fajar, menjelang subuh. Itu masih terbuka untuk niat. Nah, kalau di madzhab Maliki, puasa Ramadan itu dianggap satu paket. Sehingga niat global satu niat itu sudah cukup untuk satu bulan. Kalau di madzhab Syafi'i, satu hari itu berarti ibadah independen. Sama dengan sholat Isya tadi itu beda dengan sholat kemarin, beda dengan sholat besok. Sehingga setiap sholat harus punya niat. Begitu. Masih lama, Ustaz? Nggak habis ya waktunya? Sampai tahun. Wa an Sahal bin Sa'ad anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yazalu an-nasu bi khairin ma ajjalu al-fitr. Orang itu masih bagus kalau alhamdulillah ini mudah bagi kita di hadis ini. Orang-orang ini atau umat Islam itu masih sangat bagus selagi mereka itu menyegerakan berbuka. Saya kira kita semua ini masuk di hadis ini, Pak. Jadi orang Indonesia itu semuanya bisa lambat, Pak, kecuali buka puasa. Insya Allah tepat waktu. Kita alhamdulillah jarang yang mengakhirkan itu jarang lah. Karena satu kondisi nggak kuat. Jadi kalau sudah maghrib ya memang kita perlu untuk berbuka. Alhamdulillah. Wali Tirmidzi min hadis Abu Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Allahu azza wa jal. Ini hadis qudsi. Jadi Allah berfirman kemudian disabdakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ahabbu ibadi ilayya a'jaluhum fitra. Hambaku yang paling aku cintai adalah orang yang paling menyegerakan berbuka puasa. Ya Allah ini. Ya Allah Pak ya. Jadi ternyata orang yang menyegerakan berbuka itu dicintai Allah Ta'ala itu. Luar biasa kan. Ibadah yang sangat simpel tapi menjadi kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa an Anas ibn Malik. Ya, tentu ini banyak hukum-hukum lain yang belum skip ya. Contohnya misalkan di bulan puasa itu ada satu hadis misalkan Rasulullah mengatakan bahwasanya salah satu la turaddu da'awatuhum. 3 orang yang doanya tidak akan ditolak. As-shaim hatta yuftir. Orang yang berpuasa sampai dia berbuka. Jadi orang puasa itu Pak, dari subuh sampai maghrib itu doanya makbul itu. Itu. Kemudian ada juga doa yang menyebutkan bahwa
orang berpuasa itu doanya la turad. Doanya tidak ditolak gitu. Dan biasanya kapan dilakukan? Biasanya di akhir-akhir ya. Contoh misalkan sholat itu la tada dubura kulli sholatin. Jangan tinggalkan di ujung sholat. Ujung ini ada berbeda pendapat apakah di dalamnya atau di luarnya setelah sholat itu atau menjelang akhir sholat. Ada khilaf di kalangan para ulama. Kemudian kita di para sahabat nih ketika selesai khatam Quran biasanya berdoa. Termasuk Ibnu Mas'ud menghimpun keluarganya untuk berdoa di ujung. Jadi kalau bisa kita ambil kesimpulan, setiap kali perbuatan-perbuatan baik itu diakhiri dengan doa. Jadi itu madzanul istijabah. Tempat di mana ibadah atau doa itu dikabulkan kapan? Yaitu di akhir-akhir ibadah, di penghujung ibadah. Ketika khatam Quran, ketika akhir sholat, berarti ketika akhir puasa. Gitu. Kemudian doa yang terkenal itu ada 3 kalau dalam kitab-kitab hadis. Yang pertama adalah zahabadz dhama'u wa batallatil uruqu wa sabatal ajru insyaallah. Itu hadisnya Rasulullah idza aftara, jika Rasul sudah berbuka beliau berdoa seperti itu. Ada juga hadis ini mursal ya. Mursal itu dhaif. Yaitu doa yang terkenal, Allahumma laka sumtu wabika amantu wa ala rizqika aftartu. Itu hadisnya dhaif. Tapi diamalkan oleh, jadi gini, kalau di Muhammadiyah kemungkinan tidak menggunakan hadis itu karena hadisnya dhaif gitu. Tapi di NU misalkan itu menggunakan hadis itu. Kenapa? Hadis dhaif itu apabila untuk fadhailul amal diterima, diamalkan. Nah, itu mungkin itulah kadang-kadang terjadi perbedaan pendapat dikarenakan perbedaan ini prinsip ini. Yang satu hadis dhaif mutlak tidak diamalkan, yang satu hadis dhaif diamalkan. Ada beberapa syarat ya. Maka di Muhammadiyah dulu kalau tidak salah dasarnya itu Al-Qur'an dan hadis yang sahih, begitu kira-kira ya. Kemudian dianulir, yaitu Al-Qur'an dan As-Sunnatul Maqbulah. Al-Quran dan sunnah yang diterima. Kenapa? Kalau hanya membatasi hadis sahih, berarti hadis hasan nggak dipakai. Nah, karena hadis hasan juga menjadi hujjah, maka di syiar Muhammadiyah diganti, yaitu as-sunnatul maqbulah. Sunnah yang diterima, termasuk berarti hadis-hadis yang hasan gitu. Kemudian intinya apa ya? Bapak Ibu bisa berdoa dengan doa apapun, karena itu kan intinya berdoa sebetulnya. Diperintahkan ya doa untuk dunia, untuk akhirat, untuk apapun gitu. Adapun penolakan tentang hadis itu semua karena riwayatnya. Tapi kalau teks hadisnya, Bapak lihat tuh. Allahumma laka sumtu. Ya Allah, aku berpuasa untukmu. Wa bika amantu. Denganmu aku beriman. Wa ala rizqika aftartu. Dan dengan rizkimu aku. Kalau dari teks hadis Pak itu gak ada masalah sama sekali. Semuanya bagus. Kalau misalkan Bapak tanya begini gimana? Bapak berdoa, ya Allah, misalkan berikanlah rumah, mudahkan anak saya ini. Itu dari kata-kata kita. Terus kita bandingkan dengan teks itu ya. Kira-kira lebih pilih mana Pak? Teks itu atau ucapan kita? Kalau teks itu masalahnya di riwayatnya. Tapi isi teksnya itu gak ada masalah. Bahkan tidak ada urusan dunia sama sekali. Tapi karena prinsip dari sisi pengambilan hukum, nah itu yang membuat diamalkan atau tidak diamalkan. Dan mungkin karena begini, karena itu tidak dinisbatkan kepada Nabi, sehingga kita tidak boleh menggunakan itu, mengatasnamakan itu hadis dari Nabi untuk kehati-hatian. Tapi yang lain juga mengatakan, kami karena hati-hati bisa jadi itu hadis dari Nabi, maka kami amalkan. Sebetulnya gitulah Pak. Gitu. Yang satu hati-hati takut bukan dari Nabi, yang satu hati-hati takut itu dari Nabi. Begitu. Wan Anas ibn Malik, sedikit lagi Pak. Radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tasahharu, sahurlah fa inna fis sahuri barakah. Sebab dalam sahur itu ada keberkahan. Muttafaqun alaih. Wa an Salman ibn Amir
Ad-Dabbi anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini sudah beda topik ya, ini tentang sahur. Jadi sahur itu ya waktunya jelas, kalau dalam hadis kira-kira 50 ayat ya antara sahur sampai adzan gitu. Dan disunahkan untuk mengakhirkan sahur. Nah, cuma ada itu Pak ya, ada satu, saya pernah mendengar video. Jadi gini, pakai hadis ini. Idza sami'a ahadukum nida. Kalau kalian mendengarkan adzan, wal ina'u ala yadih. Jadi kalau ada orang yang mendengar adzan dan bejana masih ada di tangannya, fala yadha'hu hatta yaqdiya hajatahu. Maka jangan letakkan bejana itu. Misalkan kita sedang makan di ada piring gitu. Kita sedang makan nih, kita sedang makan, ada bakso atau apalah, soto pagi-pagi misalkan, atau apa, rawon apa itu. Sedang makan adzan subuh gitu. Kalau ikut hadis ini ya, idza sami'a ahadukum nida, kalau kamu mendengar azan dan di tanganmu masih ada bejana berisi makanan, fala yadh'u, jangan diletakkan itu makan itu, hatta yaqdiya hajatahu minhu, sampai dia apa namanya, jangan letakkan sampai dihabiskan apa namanya. Nah, hadis ini perlu kita hati-hati. Jadi kalau di Malaysia misalkan Bapak mendengarkan azan subuh Pak, dan Bapak masih makan, itu Bapak melanjutkan makan atau Bapak hentikan? Tapi ternyata ada pemahaman yang berbeda Pak, yang mengatakan kalau masih di tangan, masalahnya kalau itu Pak, baru beli itu, baru dimakan sedikit adzan itu, masih banyak ini, satu piring. Ini kita makan atau tidak? Nah, ini hadis kita terima, tapi harus dibandingkan dengan hadis lain gitu. Jadi kaidah yang pertama, wakulu washrobu, makanlah dan minumlah hatta yatabayyana lakumul khaitul abyadu minal khaitil aswadi minal fajr. Makan minumlah sampai terbit fajar. Itu intinya di situ. Pokoknya masih boleh makan, boleh minum sampai subuh gitu. Titik di situ. Berarti kalau subuh sudah nggak boleh makan. Kemudian ada hadis lagi. La yamna'ukum adzanu Bilal min sahurikum. Kalau Bilal adzan, teruskan untuk sahur. Jangan berhenti kalau Bilal itu adzan. Gitu. Kalau Bilal adzan, fa innahu yu'adzinu bilailin, sebab Bilal itu adzannya masih di malam hari. Jadi di zaman Nabi itu punya dua muadzin di Madinah itu. Pertama adzannya Bilal, yang kedua adzannya Abdullah bin Ummi Maktum. Jadi Bilal itu adzannya awal. Adzan awal, ada yang pertama. Fakulu washrabu. Kalau Bilal adzan, teruskan makan dan minum. Gitu. Hatta yunadiya ibnu Ummi Maktum. Boleh makan, boleh minum sampai adzannya Abdullah bin Ummi Maktum. Nah, adzannya Abdullah bin Ummi Maktum ini adalah adzan yang subuh itu. Masuk waktu itu. Nah, kalau beliau sudah adzan, sudah nggak boleh makan dan minum. Nah, oleh karena itu ulama menggabungkan. Berarti hadis yang disebut pertama tadi itu, berarti itu adzannya Bilal, bukan adzannya Abdullah bin Ummi Maktum. Yang kedua, di Malaysia Bapak Ibu, di Indonesia juga, muadzin itu ketika adzan, pas sudah masuk waktu atau belum masuk waktu? Bahkan biasanya sudah masuk waktu. Jadi ukuran puasa atau buka itu, kalau ukuran buka Pak ya, itu azan atau tenggelamnya atau terbenamnya matahari. Nah, kalau muadzinnya sakit, jadi ukurannya untuk berbuka itu azan atau tenggelamnya matahari. Terbenamnya matahari itu ukurannya. Adapun muazzin itu bisa lambat, bisa terlambat, atau mikrofon bisa rusak gitu, nggak dengar gitu. Jadi ukurannya adalah terbenamnya matahari. Begitu juga subuh. Subuh itu ukurannya apa? Terbitnya fajar. Baik ada adzan atau nggak ada adzan, kalau sudah fajar sudah masuk waktu subuh. Gitu. Kenapa muadzin itu bisa kadang-kadang itu Pak terlambat bangun baru adzan, kadang dan biasanya itu muadzin itu tidak akan adzan sebelum waktu
Masuk. Berarti kalau sudah adzan subuh itu berarti sudah masuk di siang hari bulan Ramadan. Berarti kalau sudah begitu itu makan dengan sengaja di siang hari bulan Ramadan. Gitu. Bagaimana kalau lupa? Lupa, misalkan kita ini sahur, lupa nggak lihat jam, tiba-tiba atau jamnya salah, tiba-tiba ternyata terbukti kita itu makan sebenarnya setelah subuh. Tapi ikhlas gitu. Ikhlas. Ikhlas. Hukumnya hari itu mesti imsak, menahan diri dari makan dan wajib untuk mengkodok puasanya. Karena puasa tidak anggap biasa. Kalau nggak salah di Selangor pernah terjadi, Pak. Jadi ada seorang muadzin di satu kawasan itu azan sebelum waktu. Sehingga masyarakat sekitar situ itu buka puasa semua. Maka ada fatwa dari Majelis Fatwa Selangor, kawasan situ yang ikut adzan itu wajib untuk mengganti puasa. Ya Allah. Temu adanya itu disalahkan banyak orang itu. Mungkin itu sudah cukup saya. Mungkin itu dulu Bapak Ibu sekalian. Sebenarnya cukup panjang, cuma ya kita mukadimah untuk masuk bulan Ramadan. Dan saya maaf Bapak Ibu sekalian ketika menyampaikan ya saya sampaikan dari sekian banyak syarah-syarah hadis yang mungkin tidak bisa saya sampaikan semuanya. Ya saya ingat-ingat saja itu. Syukran jazilah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan ya Ustaz atas pemaparan yang sangat luar biasa dan sangat menyeluruh ya. Alhamdulillah untuk mukaddimah kitab puasa pada malam hari ini. Semoga dengan apa yang telah disampaikan oleh beliau tadi menjadi bekal untuk kita, karena sebentar lagi kita akan memasuki bulan Ramadan. Insya Allah, semoga itu dapat menjadi bekal untuk kita untuk melaksanakan puasa Ramadan nanti. Dan karena ini pembahasan masalah fikih, biasanya memang banyak pertanyaan-pertanyaan. Tapi untuk malam ini insya Allah kita cukupkan untuk 3 pertanyaan saja. Dan nanti kalau Bapak ataupun Ibu yang ingin bertanya silahkan disebutkan nama, kemudian disebutkan pertanyaannya. Mungkin begitu ya, Ustaz. Oke, mungkin ada pertanyaan. Terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prof, pertanyaan yang pertama tadi untuk yang niat berpuasa, ya, contoh Nabi Muhammad SAW berpuasa ketika melihat tiada makanan di meja makan. Nah, ini yang terjadi pada anak saya. Kemarin hari Isnin ternyata sampai selepas bangun tidur sehingga pukul 4 petang dia itu belum makan apa-apa. Terus saya ajak, ayo kita buka puasa di sini aja. Dia belum niat, ya. Tapi dan di rumah memang nggak ada makanan. Terus adakah dia berniat sudah petang itu sudah dibolehkan? Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum. Masuk ya. Jadi Rasulullah ketika masuk ke rumah Aisyah, kemudian di pagi hari berarti ya, di pagi hari dan berarti sudah selesai fajar, masuk ke rumah dan Aisyah ada apa nih? Berarti belum niatnya makan kan? Niat makan tapi tidak ada yang dimakan. Nah, akhirnya sudah kalau begitu saya puasa. Jadi untuk puasa sunnah itu boleh. Untuk puasa sunnah itu kita boleh untuk meniatkan meskipun sudah sore bahkan sekalipun, asalkan dari pagi tidak ada yang membatalkan puasa itu, tidak makan, tidak minum, tidak hal-hal yang lain yang membatalkan puasa, maka bisa diniatkan saat itu juga gitu. Tapi kalau untuk yang fardu masih di malam hari. Mungkin ada lagi yang ingin ditanyakan Bapak ataupun Ibu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih banyak Ustaz
atas syarahnya, atas nasihatnya. Saat ini Muhammadiyah berubah istiadatnya Ustadz terkait dengan penentuan hilal Ramadan. Yang sebelumnya menggunakan wujudul hilal, sekarang menggunakan pendekatan kalender Hijriah global tunggal. Yang akhirnya penetapannya pada 19 Februari. Kemudian karena munculnya hilal itu di daerah yang sedikit penduduknya, muncul perbedaan pendapat dan akhirnya disepakati bahwasanya walaupun jumlahnya sedikit tapi tetap dinyatakan masuk bulan Ramadan, yaitu tanggal 18 Februari. Nah, perubahan istiadat ini bagaimana menurut pandangan Ustadz terkait dengan yang awalnya kemarinnya adalah wujudul hilal dengan matlak yang bersifat lokal, kemudian sekarang Muhammadiyah mengambil posisi untuk mengambil matlak yang bersifat global, dan ini menjadi acuan dan ini menjadi tahun perdana. Itu yang pertama Ustadz. Kemudian yang kedua, tadi Ustadz menyebutkan tentang pentingnya untuk ibadah, untuk apa itu, memberikan buka puasa. Nah ini saya terpikir mudah-mudahan nih Rohama tiap hari ada buka puasa. Karena saya dekat sini Ustadz. Mudah-mudahan saya bisa mampir gitu ya. Mudah-mudahan ada kajian mungkin 5 menit, 10 menit sebelum buka puasa. Itu aja mungkin. Sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama ya, Ustaz Nasar. Beliau ini Masya Allah putra dari Mufti ya. Jadi Pak Kiai Haji Munir itu kalau nggak salah Ketua Majelis Tarjih Jatim saya. Ayah. Jadi ayah beliau itu sahabat dari kakak saya pun sering berjumpa dengan beliau. Ini terus terang saya untuk yang kalender ini, yang global ini, saya terus terang kurang tahu gitu. Kurang tahu detailnya. Saya sempat menghubungi sahabat saya Ustadz Fakhur Rahman Kamal yang di PP Muhammadiyah, tapi belum ada respon yang saya bisa baca dengan detail. Jadi seperti biasa kalau saya tidak tahu maka saya tidak menjawab gitu ya. Karena takut salah. Jadi tentang perubahan dari wujudul hilal kepada kalender yang sudah diresmikan dan sudah dipelajari lama sebetulnya tentang penentuan ini, dan prakteknya tahun ini. Iya perdana. Dan saya terus terang belum mengetahui dengan detail bagaimana teknisnya atau dalam bahasa fikih takyif fikihnya. Bagaimana rumusan fikihnya saya kurang mendalami. Jadi untuk yang pertama saya skip ya, nggak bisa jawab gitu. Yang kedua untuk buka puasa ini tentu bukan ke saya sebenarnya soalnya ini Pak. Ini soalnya ya sebetulnya dari saya langsung ke Pak Fauzi gitu Pak. Mungkin ada pertanyaan lagi terakhir. Syukran Ustaz, jazakumullah. Ustaz, mungkin ada 2 pertanyaan mungkin Anda sampaikan tentang dilema yang mungkin dirasakan oleh kita sebagai diaspora yang ada di Malaysia ketika berpuasa khususnya, karena kebanyakan kita pada mudik kalau di setengah dari setelah bulan puasa, 2 minggunya pasti akan kembali ke Indonesia. Jadi yang menjadi pertanyaan itu bagaimana kita menyikapi ketika awal puasa kita mengikuti pemerintah Malaysia. Namun ketika sudah waktunya Lebaran, karena biasanya kan terjadi perbedaan antara pemerintah dengan Muhammadiyah, khususnya 10 tahun terakhir itu Kementerian Agama selalu dipegang oleh NU, jadi lebih condong ke ru'yah. Dan biasanya berbeda dengan Muhammadiyah, tapi kita yang di diaspora ini biasanya ikut Malaysia, puasanya lebih awal atau lebih maju sedikit, tapi ketika sudah sampai di Indonesia dan di sana ternyata kita mengikuti Lebaran itu lebih cepat dengan
Mungkin kita kembali ke niat masing-masing, sengaja atau tidaknya. Itu bagaimana kita menyingkapinya, Ustaz. Kemudian kedua tentang masalah kalau terjadi perbedaan hari raya, karena kan kalau kita puasa di 1 Syawal tentu itu jadi haram. Dari segi fikihnya bagaimana, Ustaz? Kalau kita secara geografis Indonesia dengan Malaysia itu kan tidak beda jauh. Di Indonesia sudah Lebaran, sedangkan di Malaysia belum Lebaran. Jadi segi fikihnya bagaimana, Ustaz? Jazakumullah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu tadi yang saya sampaikan ya. Jadi perbedaan fikih ini menimbulkan banyak masalah sebetulnya. Jadi masalah zakat juga ya. Karena yang satu sudah menyatakan setelah istihadnya sudah 1 Idul Fitri, berarti sudah selesai masa untuk puasa. Tapi yang satu masih meniatkan untuk puasa. Nah, ini masalah istihadiah yang kita tidak bisa mengatakan hak dan batil, gitu. Tapi ini masalah khotoun wasawab, masalah benar dan salah yang kalau benar mendapatkan 2 pahala, kalau salah pun tetap mendapatkan 1 pahala. Itu kenapa antara Madinah dengan Damaskus nanti saya sampaikan tadi itu cuma dua malam perjalanan, ya cukup dekat itu. Tapi ternyata Ibnu Abbas mengatakan, coba Ustaz nanti cek di hadis Quraib di Sahih Bukhari. Jadi ketika Quraib mengatakan, apakah kita tidak mengikuti ru'yahnya Muawiyah di Syam, kata Ibnu Abbas, Nabi tidak menyuruh begitu. Itu bukan sunnahnya Nabi. Akhirnya apa? Memilih untuk punya ru'yah tersendiri. Itu antara Makkah dengan, dari situlah akhirnya timbul satu istilah namanya ta'addud al-matali'. Jadi perbedaan matla' di antara sekian banyak tempat. Dan tentu kita sekarang lebih mudah, Ustaz Ikhwan, mudah tahu karena ada alat komunikasi yang canggih. Dulu ketika belum ada alat komunikasi yang canggih, saya yakin banyak perbedaan, tapi kita tidak tahu antara satu kecamatan dengan yang lain karena tidak ada telepon, nggak ada TV, nggak ada berita. Jadi kita nggak ngerti. Pasti terjadi perbedaan. Nah, untuk diaspora, jadi ada satu hadis yang sebutnya bisa membingkai itu. Hadis ini dalam riwayat Tirmidzi dan ada juga di Bulughul Maram. As-saumu yauma tasumun. Puasa itu di mana kalian semua berpuasa. Wal fitru yauma tuftirun. Dan berbuka itu, masa Idul Fitri itu di mana kalian semua berbuka puasa, kalian beridul fitri. Wal adha, dan Idul Adha itu yauma tudhahun, di mana semua orang itu berkurban. Nah, cermin ke Saudi Arabia. Saya bisa bayangkan Bapak Ibu, bayangkan kalau seandainya panitia haji di Saudi Arabia mengikuti Indonesia. Apa enggak kacau itu, Pak? Wukufnya itu. Jadi kalau Bapak pergi haji di sana, Bapak untuk sah ibadah haji wajib mengikuti ketentuan wukuf di Saudi Arabia. Tempat itu untuk untuk kesahan ibadah haji. Jadi, dan saya nggak bisa bayangkan kalau seandainya di Saudi itu membuka peluang untuk perbedaan pendapat itu. Maka saya dosen fikih, Pak, yang setiap hari bergelut dengan perbedaan pendapat. Jadi kalau saya timbang-timbang itu ada hal yang silahkan dibiarkan berbeda. Masalah beberapa ritual, ya silahkan mau pakai ini, pakai itu. Tapi ada ibadah-ibadah yang sifatnya itu kemasyarakatan. Yang efeknya itu ke masyarakat. Atau kadang ada hukum-hukum fikih yang sifatnya itu mempengaruhi masyarakat. Contohnya begini, Pak. Dalam bab nikah, wali itu di mazhab Syafi'i itu rukun. Kalau di mazhab Hanafi, wali itu hukumnya tidak rukun, itu sunnah. Itu sunnah. Di mazhab Maliki, saksi itu tidak wajib, tidak rukun itu. Gimana kalau seandainya di Indonesia, di Malaysia, dibiarkan seperti itu? Akhirnya ada yang nikah, mungkin nggak pakai wali. Itu mungkin kalau ikut pendapat fikih, bisa disahkan aja itu. Tapi kalau untuk membuat masyarakat lebih tenang, maksudnya bisa
tentram, itu harus diambil satu keputusan, Pak. Keputusan untuk semuanya dengan undang-undang itu. Sehingga apa? Sehingga tidak dibuka lagi peluang untuk berbeda. Contohnya nikah itu, nikah di Indonesia, nikah yang tidak ada wali, itu saya yakin tidak akan dicatat oleh KUA. Itu pendapat fikih tapi dijadikan sebagai apa namanya? Sebagai pilihan hukum di Indonesia untuk menyatukan umat ini. Dan misalkan ini Pak, kalau Bapak di ekonomi, ini Ustadz nih, Ustadz, misalnya apa nih? Bab tekan tas'ir, penentuan apa harga. Itu kan di kitab fikih itu ada yang membebaskan, ada yang tidak. Tapi Pak, kalau seandainya tidak ditetapkan hukum tas'ir, penentuan harga, itu bisa kacau itu. Maka di bahan pokok itu pemerintah wajib untuk menentukan. Harga minyak wajib ditentukan. Kalau enggak itu bisa kacau itu negara itu. Tepung, gula, beras, minyak itu wajib ditentukan harganya. Kalau dibiarkan bisa kacau itu. Orang bisa memasang harga seenaknya sendiri. Gitu. Nah, ada beberapa hukum fikih. Maka ada satu kaidah fikih, hukmul hakimi yarfa'ul khilaf. Ketentuan hukum dari pemerintah itu bisa menghilangkan perbedaan pendapat. Contohnya hukum perkawinan itu. Jadi ketika sudah diambil, contoh di Malaysia ketika sudah ditentukan bahwasanya besok itu hari raya, maka sudah tidak terbuka lagi perbedaan pendapat. Kalau berbeda berhadapan dengan undang-undang. Itu berhadapan dengan hukum. Itu satu contoh ya. Nah, tapi Indonesia kan beda. Saya 10 hari yang lalu itu menyampaikan satu makalah di Majelis Fatwa Beirut tentang perbedaan pengelolaan zakat antara Malaysia dengan Indonesia. Itu beda sekali, Pak. Jadi kalau Malaysia tidak boleh ada individu atau organisasi yang mengutip zakat. Itu berhadapan dengan hukum di Malaysia. Organisasi atau individu tidak boleh. Semua harus melalui jabatan agama Islam. Harus itu. Satu-satunya yang diberikan otoritas untuk menghimpun zakat dan menyalurkan adalah jabatan agama Islam di 14 wilayah di Malaysia. Tidak boleh ada individu. Nah, Bapak lihat ini, laporan zakat Indonesia 2024 itu ternyata ada LAS ya, Lembaga Amal Zakat Indonesia itu lebih banyak pendapatannya daripada Basnas. Dan dari Basnas itu lebih tinggi. Jadi sangat beda. Di Indonesia itu ada 170 lembaga amal zakat. Termasuk Muhammadiyah punya, NU punya, Dompet Duafa, bahkan individu. Haji Kala itu, yang keluarga Haji Yusuf Kala itu punya lembaga zakat. Kemudian Bakri Group, Abu Rizal Bakri itu punya lembaga zakat juga. Jadi mungkin dari anak-anak perusahaan untuk menghimpun zakat dan diberikan. Itu di Indonesia bisa, di Malaysia nggak mungkin, Pak. Gitu. Jadi perbedaan Indonesia dengan Malaysia itu sangat jauh. Kenapa itu? Karena NU dan Muhammadiyah itu lahir sebelum ada lahirnya Indonesia. Jadi lebih tua itu. NU Muhammadiyah itu lebih tua. Saya pernah tanya langsung kepada almarhum Bapak Yunahar Ilyas. Pak Yunahar, dulu ya, awal-awal ada Muhammadiyah di Malaysia awal-awal itu. Saya tanya, Ustaz, kenapa Muhammadiyah tidak ikut maksudnya tidak ikut majelis itu, Departemen Agama. Beliau menjawab dengan terus terang, ya kita itu sudah ada metode ini sebelum ada adanya Indonesia gitu. Begitulah Pak. Jadi Ustaz, kalau kita ke satu tempat, ya kita ikut tempat itu. Kita ikut tempat itu. Contoh nih, saya pernah naik pesawat di Cengkareng. Itu sudah mau maghrib Pak ya, udah mau maghrib, naik pesawat tiba-tiba ke barat, ya Allah jadi siang lagi itu. Ya ikut itu Pak, ya ikut siang itu jadi siang lagi. Udah gembira itu mau buka tiba-tiba ya Allah siang lagi itu. Naik ke atas, nah sampai kapan? Sampai di atas matahari kelihatan, baru itulah berbuka puasa gitu. Jadi standar adalah tempat di mana kita berada gitu. Nah, kalau di Indonesia berbeda pendapat ya tergantung isiat Ustadz itu. Saya ikhwan di Indonesia ikut yang mana. Tapi kaidahnya sebetulnya ibadah puasa, ibadah Idul Adha, Idul Fitri itu sebenarnya ibadah masyarakat itu.
semestinya adalah bersama. Kenapa Idul Fitri itu bukan untuk individu, bukan untuk organisasi. Idul Fitri itu adalah hari raya untuk seluruh kaum muslimin. Kebahagiaannya itu bersama-sama. Jadi ini contoh Pak ya, seandainya di ASEAN ini bisa satu hari yang sama, Bapak pilih mana? Satu yang sama semua se-ASEAN atau berbeda-beda? Itu pilihan kita sebetulnya Pak. Mudah-mudahan ke depan bisa seperti itu. Gitu. Jazakumullah Ustaz atas jawaban-jawaban yang sudah diberikan. Alhamdulillah kita sudah tiba di penghujung waktu. Semoga segala ilmu yang telah kita dapatkan pada malam hari ini dapat bermanfaat dan dapat diamalkan untuk kehidupan kita sehari-hari. Oke, yang terakhir, jazakumullah Ustaz dan para Bapak Ibu semuanya yang telah hadir. Kita akhiri majelis kita pada malam hari ini dengan bacaan Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Nasrun minallah wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, makanannya dihabiskan.